Salam sejahtera, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Mari Belajar Sekolah Sabat setiap hari. Hari ini Minggu 14 November 2021 dengan judul pelajaran Sekolah Sabat kita, Pohon Kehidupan. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kembali kami dapat belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Allah mengasihi kami dengan mencurahkan roh-Mu bagi kami masing-masing, sehingga kami memperoleh berkat dan kekuatan iman melalui pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak seorang pun memilih untuk ada di dunia ini, bukan? Kita tidak memilih untuk ada di dunia ini, sama seperti kita juga tidak memilih di mana dan kapan kita dilahirkan dan siapa orang tua kita. Hal yang sama terjadi kepada Adam dan Hawa. Mereka tidak memilih untuk diciptakan oleh Allah. Begitu juga sehelai daun, sebuah batu, sebuah gunung yang juga tidak memilih untuk diciptakan. Sebagai manusia, kita telah diberikan bukan hanya sekedar eksis di dunia dan bukan hanya sekedar hidup, tetapi diberikan kehidupan sebagai makhluk-makhluk yang berakal bebas yang dijadikan dalam gambar Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk berakal bebas yang dijadikan menurut gambar Allah. Namun, apa yang Allah benar-benar tawarkan kepada kita adalah pilihan untuk tetap eksis. Artinya, manusia bisa memilih untuk mendapatkan kehidupan, hidup kekal di dalam Dia, yang bisa didapatkan karena Yesus dan kematiannya di kayu salib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Ayat 15 sampai 17 dan Kejadian 3 ayat 22 dan 23. Dua pilihan apa yang Allah hadapkan kepada Adam yang berhubungan dengan eksistensi mereka. Hamba Tuhan Ellen G. White menerangkan, di tengah-tengah Taman Eden itu tumbuh pohon kehidupan yang buahnya mempunyai kuasa untuk mengekalkan hidup. Seandainya Adam tetap menurut kepada Allah, ia akan terus bebas datang ke pohon ini dan akan hidup selamanya. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, ia tidak lagi diperbolehkan mengambil bagian dalam pohon kehidupan itu. Dan ia menjadi takluk kepada kematian. Kalimat ilahi, engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, menunjuk kepada kematian total. Tertulis dalam Alfa Omega, jilid yang ke-8, halaman 560. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya dari sejak awal, Alkitab memberikan kepada kita satu dari dua pilihan. Hidup kekal, yaitu kehidupan dari awal yang harusnya milik kita. Dan kematian kekal, yang dalam pengertian yaitu sekedar kembali kepada ketiadaan, di mana kita pertama kali berasal. Adalah menarik untuk melihat bagaimana pohon kehidupan itu, di mana Alkitab mengatakan memberikan keabadian dan kemunculan pertama di kitab pertama dalam Alkitab. Muncul kembali di kitab terakhir. Boleh kita baca dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, Wahyu pasal 22 ayat 2 dan 14. Mungkin pekabarannya adalah bahwa seharusnya kita memiliki akses ke pohon kehidupan, tetapi karena dosa, maka manusia kehilangan akses ke pohon tersebut. Kemudian Yesus Kristus menyelesaikan masalah dosa manusia oleh kematian dan kebangkitannya dalam rencana keselamatan itu. Maka barulah orang-orang tebusan atau orang-orang yang memilih kehidupan memiliki akses kembali kepada pohon kehidupan sama seperti seharusnya kita memiliki dari awal dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan yang dapat kita renungkan dari pelajaran kita hari ini adalah, pikirkanlah hal ini. Melalui pilihan-pilihan kita sehari-hari, bagaimana kita memilih apakah kehidupan atau kematian. Kiranya Tuhan menolong kita dalam membuat pilihan yang terbaik untuk memilih kehidupan dan berkat Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk pelajaran yang begitu indah bagi kami. Atas kasih Allah yang senantiasa memanggil kami untuk memilih kehidupan dan memilih berkat. Karena itulah rencana Allah pada awalnya bagi kami manusia. Tolonglah kami ya Bapa, sebagai umat-umat-Mu, dengan kasih setiamu kami mendapat membuat pilihan yang terbaik, seperti kehendak-Mu dari hari ke hari. Berkati seluruh pemirsa yang bersama-sama belajar, berkat Allah melimpah bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sangat menarik pelajaran kita pada hari ini
Biarlah dengan pertolongan Tuhan kita kembali akan dapat belajar pada esok hari. Mari silahkan bagikan pelajaran ini agar semakin banyak saudara-saudara kita yang belajar dengan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita senantiasa.